I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Timnas Indonesia beserta rombongan akhirnya bertolak kembali ke Indonesia dengan memulai perjalanan dari Bandara Sydney pada siang hari waktu setempat menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Ya, manajer Timnas Indonesia Sumarji mengatakan bahwa rombongan akan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta di hari yang sama, yakni Jumat 21 Maret 2025. Selama perjalanan dari Sydney ke Jakarta akan menempuh waktu lebih dari 6 jam. Perbedaan waktu terpaut 4 jam antara Sydney dan Jakarta menjadi faktor Timnas Indonesia diprediksikan paling cepat tiba pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Berbeda dengan momen meriahnya sambutan saat setiba di negeri Kangguru, kepulangan Timnas Indonesia tampak lebih senyap ditambah raut wajah murung punggawa Timnas Indonesia yang saat ini dalam keadaan masih berusaha menerima kekalahan. Di samping itu, jadwal tim asuhan Patrick Kluivert dan kolega selama di Australia memang terbilang padat. Bahkan, ada beberapa pemain yang belum terhitung 3 kali 24 jam sudah menempuh perjalanan udara lebih dari 2 kali termasuk hari ini. Suasana hati yang sedang tak baik saja juga menjadi faktor kepulangan mereka kembali ke tanah air sangatlah berbeda. Ya, bagaimana tidak, Timnas Indonesia habis dibantai gol di markas tuan rumah, bahkan di kali pertama sang pelatih anyar mencoba mengepakkan sayapnya di Timnas Indonesia. Kali perdana unjuk gigi di laga Indonesia melawan Australia ini sekaligus menjadi debut kekalahan Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia setelah menggantikan posisi Shin Tae-yong. Debut pahit ini membuat posisi tim Merah Putih di papan klasemen semakin terancam. Berdasarkan hasil sementara, Indonesia kini ada di posisi keempat dengan total raihan 6 poin dari hasil 7 kali bertanding. Posisi ini jelas belum bisa dikatakan aman jika impian skuad Garuda ingin langsung lolos di babak kualifikasi putaran ketiga zona Asia ini. Karena Indonesia masih sangat berpeluang digeser oleh Cina andai mereka menang melawan Arab Saudi pada pertandingan Jumat 21 Maret dini hari waktu Indonesia Barat nanti. Waktu semakin berjalan, kerja keras Timnas Indonesia pun belum usai karena tim Merah Putih juga harus berhadapan satu kali lagi dengan Timnas Bahrain dalam partai kandang di Gelora Bung Karno Selasa 25 Maret 2025. Jika ingin menumbuhkan secercah harapan, di pertemuan kedua dengan Bahrain ini pun skuad Garuda dituntut untuk menang 3 poin tanpa toleransi. Karena di grup C, Jepang sudah pasti mengunci tiket ke Piala Dunia 2026 usai menang atas Bahrain 2-0 dalam laga kandang bertepatan saat tim Garuda berlaga melawan skuad Socceroos. Rival Timnas Indonesia tadi malam pun ada di atas angin untuk menemani Jepang ke pesta bola sejagat karena sudah mencatatkan setidaknya 10 poin. Kekalahan telak dengan bantaian 5 gol ini tentu menjadi tamparan keras terkhusus untuk Ketua Umum PSSI beserta jajarannya yang tentu menjadi orang pertama yang akan dicari pecinta bola tanah air ketika hasil tak sesuai dengan ekspektasi.
Karena sebelumnya PSSI sudah mengambil keputusan besar dengan mengganti pelatih di waktu-waktu krusial Timnas Indonesia berjuang merebutkan satu kursi lolos ke Piala Dunia 2026. Tagar Patrick Kluivert out pun sudah mulai bermunculan di debutnya bersama Timnas, didampingi dengan kalimat "kembalikan Shin Tae-yong". Hasil kekalahan ini lantas berimbas ke unggahan Instagram Ketum PSSI Erick Thohir yang langsung mendapatkan serbuan dari netizen dan media supporter bola Indonesia malam itu juga hingga detik ini, yang isinya mempermasalahkan perihal pilihan pelatih anyar. Postingan terbaru pun dibanjiri ratusan ribu komentar, begitu juga dengan unggahan di laman Instagram official Timnas Indonesia. Tak banyak bertenaga, menanggapi kritikan itu, Erick Thohir cukup membalas dengan rangkaian kata yang ia ketik di caption postingan terbarunya memperlihatkan wajah-wajah pemain keturunan. Dengan kalimat yang pada intinya akan tetap mencintai sepak bola Indonesia dan fokus mengusahakan yang terbaik untuk Timnas Indonesia mewujudkan misi Garuda Mendunia. Patrick Kluivert pun sedikit banyak memberikan tanggapan perihal kekalahan Timnas Indonesia tadi malam saat jumpa media after match. This choice is because from the left side, I think Kelvin did a very good job. Jay did a good job, and Mace. But it's a team effort, and it's very easy to point your finger, and I don't like to point fingers. It's a group thing. What I just said. And from the beginning, we dominated the game. If the penalty was going in, it was a totally different game. No, it's not a good feeling, of course. I think it's a little bit inflated, the result. I think in moments we play really well. Yeah, we get some goals against. We didn't score the penalty. We didn't score the header I had after the first minutes. And then you see after 20 minutes they get 2 quick goals, 1 penalty and 1 straight after, and also the 3-0 straight after. And then after that it's just really difficult to come back.